Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Iskandar Azikri dari kelas C angkatan 25 Teknik Informatika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang percabangan bersarang, ternary operator, dan perulangan while di dalam Python. Baik, sekarang kita akan membahas percabangan. Percabangan di dalam Python itu diwakili oleh if, elif, dan else. Jadi, percabangan itu adalah struktur logika di dalam pemrograman yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Nah, jika kondisinya adalah true, maka dia akan memprint ini, akan memprint sesuai kondisinya. Dan jika kondisinya itu adalah false, maka dia akan memprint yang lain sesuai dengan kondisi yang sudah disiapkan. Langsung saja, saya sudah membuat satu contoh di sini. Dengan variabel a yaitu input masukkan angka, dan di sini kita akan memakai percabangan yang pertama yaitu if jika a lebih kecil daripada 10 maka print a lebih kecil daripada 10. Langsung saja. Seangka sini saya akan memasukkan nilai a yang lebih kecil daripada 10 itu 5. Nilai 5 lebih kecil daripada 10. Lalu dia akan memprint a kecil daripada 10. Nah, ini adalah hasilnya adalah true, dan jika hasilnya itu else, maka kita hanya perlu menambahkan ini else print a lebih besar daripada 10. Nah, di sini artinya itu adalah jika a lebih kecil daripada 10, maka dia akan memprint a lebih kecil daripada 10. Dan jika a itu lebih besar daripada 10, kebalikan dari yang ini, maka hasilnya itu adalah ini. Saya bisa mencontohkannya. Saya akan masukkan angka 11. Hasilnya adalah a lebih besar daripada 10. Dan jika percabangannya itu ada 3, contohnya di sini saya akan membuat percabangan yang baru, percabangan ketiga yang bernama elif. Itu sama dengan 10. Print a setara dengan 10. Kita akan masukkan angka 10, maka hasilnya adalah a setara dengan 10. Jadi percabangan dalam Python ini akan menjalankan sebuah program yang tergantung kondisinya itu. Contoh di sini kita memasukkan angka a yang lebih kecil daripada 10, hasilnya adalah ini, akan memprint a lebih kecil daripada 10. Dan jika kita masukkan nilai yang sama dengan 10 yaitu 10 itu sendiri, maka dia akan memprint a setara dengan 10. Dan jika kita masukkan nilai yang lainnya, dia akan memprint a lebih besar daripada 10, karena ini adalah kebalikan dari si yang kedua ini. Itu adalah percabangan di dalam Python. Sekarang kita akan membahas percabangan bersarang. Nah, percabangan bersarang itu adalah ada if, di dalam if-nya lagi. Jadi ketika kondisi pertama terpenuhi, maka akan dicek lagi kondisi selanjutnya itu bagaimana, apakah terpenuhi juga atau tidak. Contohnya di sini. Di sini ada variabel username dan password. Ini adalah kode untuk cek login. Ya, gitu. Jadi jika username itu sama dengan nasi padang, nah kalau username itu nasi padang, dia akan masuk lagi ke if selanjutnya. Jika password itu sama dengan 1, 2, 3, 4, maka print login berhasil. Dan jika passwordnya salah, maka dia akan memprint password salah. Nah, bagaimana jika username itu salah dari awal? Maka dia akan memprint username tidak ditemukan. Langsung saja kita coba. Coba username.
nasi padang, masukkan password 1234, login, berhasil. Selanjutnya mencoba masukkan username-nya nasi padang tapi dengan password yang salah. Kalian akan memprint password salah karena password tidak sama dengan 1234 di satu di sini. Maka dia akan memprint yang sebaliknya. Nah, jika kondisi pertama itu yang salah, gimana jika kondisi pertama salah? Seperti username salah, itu adalah password ya, walaupun password benar sih seharusnya dia print yang ini calls. Nah, username tidak ditemukan, itu adalah percabangan bersarang di dalam Python. Ada if di dalam if, atau ada kondisi lagi, ada kondisi di dalam kondisi, itu adalah percabangan bersarang. Nah, sekarang kita akan memasuki ternary operator. Ternary operator itu digunakan bila kondisinya itu sederhana, seperti hanya mempunyai dua kondisi true or false. Nah, ternary operator adalah penyingkatan dari if dan else tanpa menulis if dan else itu di banyak baris, seperti hanya satu line saja. Di sini kita sudah mempunyai sebuah contoh, yaitu nilai input masukkan nilai. Nah, jika nilainya itu lebih besar atau sama dengan 80, maka print lulus. If nilai lebih besar dari 80, print lulus. Di sini ditaruh di belakang, bukan di depannya atau di bawah. Dan selanjutnya itu ada else. Nah, ini jika nilainya itu lebih kecil dari 80, maka dia akan memprint tidak lulus. Kita panggil perintah printnya, itu nilai. Kita bisa mencobanya, itu masukkan nilai di atas 80 itu 90, maka hasilnya adalah lulus. Dan jika nilai itu di bawah nilai 80 yaitu 7, maka hasilnya itu adalah tidak lulus. Nah, ini digunakan jika kondisinya itu adalah sederhana. Dan jika kondisinya itu banyak, hindari menggunakannya karena akan sangat susah membaca kode di dalam satu line saja. Itu adalah ternary operator, sebuah penyingkatan dari if dan else. Nah, sekarang kita akan membahas perulangan. Kita ingin membuat sebuah bilangan itu membuat print teknik informatika sebanyak 5 kali. Nah, caranya itu memang ada banyak. Kayak kita bisa memprint satu-satu teknik informatika satu kali, teknik informatika satu kali sampai 5 kali, atau bikin perintah print sebanyak 5 kali ke bawah, langsung jalankan saja satu kali. Tapi bagaimana jika disuruh membuat teknik informatika, menulis teknik informatika itu sebanyak 100 kali? Nah, tidak mungkin juga kita tulis secara manual kan? Maka dari itu kita akan menggunakan perintah yang namanya while. Di sini sudah ada 3 contoh. Kita akan mencoba contoh yang pertama. Akan perhatikan contoh yang pertama. Nah, variabel i mempunyai nilai 1 ketika variabel i, nilai dari variabel i lebih kecil atau sama dengan 5, maka print teknik informatika. Jadi selama nilai variabel i ini nilainya itu lebih kecil atau sama dengan 5, dia akan tetap memprint teknik informatika tanpa berhenti sama sekali sampai nilai variabel i lebih dari 5. Nah, maka dari itu kita butuh untuk mengupdate di setiap perulangan nilai dari variabel i tersebut dengan perintah dari line kelima, yaitu i sama dengan i ditambah 1. Jadi di setiap perulangan nilai variabel i akan ditambahkan dari yang awalnya 1 jadi 2 sampai 5. Kita bisa melihat di sini nilai dari variabel i tersebut. Nah, kan? Kita bisa lihatnya di sini, ini teknik informatika yang pertama, teknik informatika kedua, ini yang ketiga, ini keempat, ini kelima. Nah, di sini dia sudah sampai 6, maka dari itu perintah akan diberhentikan karena sudah tidak misalnya hasilnya sudah false, sudah lebih dari 6, sudah lebih dari 5. Nah,
Yang kedua tuh ada contoh yang kedua, yaitu nah, di contoh kedua kita ingin menampilkan saat bilangan satu, terus tiga, terus lima, terus tujuh lipatan dari dua lah. Nah, gimana caranya? Caranya itu gini. Itu ketika I memiliki nilai lebih kecil daripada atau sama dengan 5. Nah, di sini X, X sama dengan 1 I di dipangkat 2. Nah, print X lalu N sama dengan strip. Ini fungsinya itu sama kayak tab. Nah, di sini kita update lagi nilainya agar eh, para variabel ini tetap diupdate nilainya. Nah, petanya sih kita bisa lihat 1, 4, 9, 16, 25. Situ kita bisa lihat nilai ini 1, 4, 9, 16, 25. Nah, itu di sini di setiap perulangan variabel itu terus bertambah jadi satu. Nah, di sini nilai variabel itu udah 2. Nah, 2 dipangkat 2 itu jadinya 4. Jadinya print X. Nah, maka di sini ada 4. Nah, di selanjutnya variabel itu mempunyai nilai 3. Nilai 3 dipangkatkan 2, maka hasilnya adalah 9. Nah, selanjutnya itu ada yang agak apa? Selanjutnya variabel itu bernilai 4. Maka 4 dipangkatkan 2, hasilnya itu adalah 16. Selanjutnya itu ada 5. 5 dipangkatkan 2, hasilnya adalah 25. Maka dari itu selanjutnya itu adalah 6. Tapi kan sudah false masuknya itu. Bukan true lagi. Maka dari itu perintah itu berhenti. Nah, selanjutnya ada contoh ketiga. Di contoh ketiga, kita ingin menampilkan yang kayak gini nih. X samping kanan ada, sampai di bawah juga ada. Nah, bukan cuman ini doang atau ini aja ya kan. Yang ini. Nah, kita bikin wallnya itu ada dua. Nah, A sama dengan A memiliki nilai satu. Ketika nilai A lebih kecil daripada 4. Nah, di dalam itu ada lagi nih, yaitu I, variabel baru. I sama dengan 0. Ketika I lebih kecil daripada 5, maka print X, string X. Dan di sini nih, ini tab agar dia ke samping. Nah, update lagi nilai I-nya agar ini berhenti. Jadi tidak ngeprint X setiap saat. Nah, terus ini nih buat line baru. Nah, jangan lupa juga update nilai A agar nilai A mencapai 5 biar hasilnya tuh false. Nah, kita bisa lihat saya langsungkan. Nah, ini dia contoh 3. Nah, X-nya di samping ada 5 dan ke bawah juga ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini dia ke bawah. Ini dia menunjukkan ke samping. Itu adalah dari contoh ketiga. Itu adalah perulangan while. Kayak kita mau ini nggak perlu lagi kan seperti mau menampilkan hello world 100 kali tidak mungkin juga menulisnya secara manual, maka dari itu kita menggunakan perulangan while agar cuma satu kali jalan saja. Itu adalah perulangan while. Terima kasih.